Shouldn't say this in the camera, but I like a near post goal. Of course, I love it. De nuevo, no podemos controlar a toda la gente y después ha tenido un poco de tensión con el equipo de Benfica. Timnas makin ngeri di FIFA Series. 2 pemain Eropa resmi jadi WNI. Erick Thohir konfirmasi ada 2 pemain Eropa siap perkuat Timnas dan siap dinaturalisasi. Ada nama Mbappe dan Haaland di FIFA Series. Mari kita bahas. Tonton sampai akhir ya. Nama Ezra Walian mulai ramai dibicarakan jelang digelarnya FIFA Series 2026 yang berlangsung pada 27-30 Maret 2026. Penyerang milik Persik Kediri itu dinilai layak masuk starting 11, terutama saat Timnas Indonesia menghadapi Saint Kitts and Nevis National Football Team di laga pertama. Pendapat ini datang dari pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan yang menyampaikannya lewat kanal YouTube Nusantara TV. Menurut pria yang akrab disapa Ropan itu, pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 27 Maret nanti wajib dimenangkan oleh skuad Garuda. Soalnya, kemenangan akan membuka jalan bagi Indonesia untuk melaju ke final dan bertemu pemenang laga antara Bulgaria National Football Team melawan Solomon Islands National Football Team. Ezra dinilai bisa tambah daya serang. Ropan menilai Ezra Walian bisa jadi pilihan tepat untuk memperkuat lini serang tim yang kini ditangani John Hartman. Meski selama ini dikenal sebagai gelandang serang, Ezra dianggap punya kemampuan menyerang yang bisa membantu tim mencari gol. Menurutnya, Indonesia sebaiknya menurunkan gelandang yang lebih ofensif karena lini belakang sudah cukup solid. Kita butuh kemenangan, jadi kita perlu pakai gelandang yang lebih menyerang ke depan karena kita sudah cukup kuat di belakang. Kira-kira begitu pandangan Ropan. Duet dengan Joey Pelupesi. Ropan juga membayangkan komposisi lini tengah dengan Joey Pelupesi sebagai gelandang bertahan. Sementara satu slot gelandang lainnya bisa diisi pemain yang lebih kreatif. Selain Ezra, ada juga opsi Ricky Kambuaya yang dinilai punya kemampuan membantu serangan. Di tengah ada satu gelandang bertahan, yakni Joey Pelupesi. Tinggal kita cari satu lagi. Menurut saya bisa Ricky Kambuaya yang bisa masuk di sana atau memainkan Ezra Walian, jelasnya. Performa Ezra lagi bagus. Alasan Ropan mengusulkan nama Ezra juga bukan tanpa dasar. Mantan pemain PSM Makassar dan Persib Bandung tersebut sudah mencetak 6 gol dan menyumbang 9 assist sejauh ini. Bahkan beberapa kali ia terpilih sebagai man of the match. Menurut Ropan, Ezra bisa dimainkan sedikit di belakang oleh Romeni yang berperan sebagai penyerang utama. Bisa bikin serangan Indonesia lebih tajam. Ropan juga yakin duet oleh Romeni dan Ezra Walian bisa merepotkan pertahanan Saint Kitts and Nevis. Apalagi kalau di sisi kanan ada Miliano Jonathans yang membantu serangan. Dengan komposisi seperti itu, lini tengah tetap dipegang Joey Pelupesi. Sementara opsi lain seperti Ivar Jenner dan Nathan Chu Aon juga masih bisa dipertimbangkan. Penetapan 24 pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026 bukan sekadar daftar nama. Hartman pun akan meminta kepada federasi untuk menaturalisasi. Yeah, of course. I think I went to Bali United. Di balik itu, tersimpan arah baru yang tengah dibangun pelatih John Hartman. Pengamat sepak bola nasional Rizal Pahlevi melihat skuad ini sebagai cerminan rencana jangka menengah Timnas Indonesia. Bukan hanya untuk 2 pertandingan di akhir Maret 2026, tetapi untuk menghadapi padatnya kalender sepanjang tahun 2026. Nama-nama pemain ini kemungkinan besar akan terus menjadi tulang punggung tim dalam 1 tahun ke depan. Menurutnya, pelatih asal Inggris itu tidak melakukan perubahan drastis. Mayoritas pemain yang dipanggil masih merupakan langganan timnas dan hal ini dinilai penting untuk menjaga chemistry yang sudah terbentuk. Di sisi lain, beberapa pilihan tetap menghadirkan kejutan dan menandakan adanya ruang kompetisi yang sehat di dalam komposisi tim. Untuk posisi penjaga gawang, persaingan tetap menarik dengan hadirnya 4 nama. Meski ada nama muda seperti Cahya Supriyadi, tetapi 2 penjaga senior diyakini masih menjadi pilihan utama. Saya rasa masih menjadi milik 2 pemain senior di posisi tersebut, yaitu Marten Paes dan Emil Audero. Pengalaman tetap jadi faktor penting di posisi ini, ujar Rizal Pahlevi. Lalu, salah satu perhatian utama ada di sektor pertahanan dengan kembalinya Elkan Bagot. Kehadiran Elkan Bagot diharapkan menjadi angin segar bagi lini belakang Timnas Indonesia.
Rizal Pahlevi menilai kehadiran bek berkaki kiri milik Ipswich Town ini membawa nilai tersendiri. Ia bisa memberi dimensi tambahan terutama dalam membangun serangan dari belakang. Memiliki kontribusi passing yang tentunya sangat baik dan dia sudah tahu persis bermain di sistem Indonesia seperti apa. Saya rasa Elkan akan menjadi opsi yang menarik, ucap Rizal Pahlevi. Sementara itu, absennya Tom Haye menghadirkan pekerjaan rumah John Hartman di lini tengah. Perannya sebagai pengatur tempo dan distributor bola harus segera diisi oleh pemain lain. Rizal Pahlevi melihat peluang bagi Calvin Verdong untuk mengambil peran tersebut. Meski dikenal sebagai bek kiri, tetapi Calvin Verdong memiliki kemampuan distribusi yang baik kala bermain di posisi gelandang. Saya rasa itu akan menjadi opsi tersendiri dan bisa memberikan kesempatan Calvin Verdong, katanya. Kehadiran Dean James juga membuka kemungkinan kombinasi baru, sehingga kedua pemain tersebut berpotensi dimainkan bersama sejak awal laga, dengan Dean James berpeluang mengisi pos bek kiri. Selain itu, di antara nama-nama yang dipanggil, Doni Tripamungkas menjadi salah satu yang mencerminkan proses regenerasi. Dengan performa konsisten di level klub bersama Persija Jakarta di Super League 2025-2026, Doni Tripamungkas dinilai layak mendapat kesempatan lebih besar. Performanya bisa diibaratkan sudah mengetuk pintu untuk di timnas senior, kata Rizal Pahlevi. Kehadirannya bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi juga sinyal bahwa timnas senior mulai membuka ruang bagi pemain muda yang siap bersaing. Intinya, menurut Ropan, Indonesia harus tampil menyerang, karena targetnya jelas, menang saat menghadapi Saint Kitts and Nevis. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji mengkonfirmasi bahwa Elkan Bagot akan dipanggil pelatih Timnas Indonesia John Hartman untuk FIFA Series 2026. Pemanggilan ini menjadi yang pertama untuk Bagot ke Timnas Indonesia sejak penampilan terakhirnya terjadi di babak 16 besar Piala Asia 2023 melawan Timnas Australia pada Januari 2024. Bek Ipswich Town di Championship 2025-2026 itu sebenarnya sempat diminta bergabung ke Timnas U23 untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024 kontra Timnas Guinea U23 di Prancis pada Mei 2024, namun mengabaikannya. Sejak saat itu ia tidak pernah lagi dipercaya ke Timnas Indonesia meski kursi kepelatihan telah berganti dari Shin Tae-yong pada Januari 2025 ke Patrick Kluivert. Kini, di era baru John Hartman yang menggantikan Kluivert, pintu Timnas Indonesia kembali terbuka untuk pemain kelahiran Bangkok, Thailand dengan darah Inggris Indonesia itu. Sementara itu, bersama Ipswich Town di musim ini, baru bermain 7 kali untuk Ipswich Town di berbagai kejuaraan, dengan perincian 3 kali di Premier League 2, 2 kali di Piala FA, dan 2 kali di Premier League Cup. Timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Konsep FIFA Matchday itu bakal digelar pada 27-30 Maret 2026. FIFA Series 2026 di Indonesia juga bakal diikuti oleh Timnas Bulgaria, Timnas Kepulauan Solomon, dan Timnas Saint Kitts dan Nevis. Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts dan Nevis pada 27 Maret 2026. Di hari yang sama, Bulgaria berduel dengan Kepulauan Solomon. Pemenang dari partai itu bakal saling tantang pada 30 Maret 2026. Kesebelasan yang kalah juga diadu pada hari yang sama. Pemain yang berposisi sebagai winger tersebut sebenarnya baru turun pada babak kedua menggantikan Simon Jensen pada menit ke-72 untuk menambah amunisi di lini depan. Namun dia harus ditarik keluar pada menit ke-81 setelah berbenturan dengan Hristian Petrov. Dia tampak sakit-sakitan pada momen tersebut dan akhirnya tidak bisa melanjutkan pertandingan dan harus untuk mendapatkan perawatan. Hal ini tentu jadi sinyal buruk karena Miliano sudah mulai mendapatkan tempat di tim utama. Laga yang berakhir dengan skor 1-2 tersebut juga menambah panjang kekalahan beruntun Excelsior menjadi 4 pertandingan. Media asal Belanda, Football International, memberikan sorotan khusus pada kondisi Miliano Jonathans. Mereka melihat winger timnas Indonesia tersebut mengalami cedera yang cukup parah setelah berduel dengan Petrov. Tim asal Friesland tampil lebih efektif di Woudenstein dibandingkan tuan rumah, yang akibatnya menelan kekalahan keempat berturut-turut di Liga. Cedera parah yang dialami Miliano Jonathans pada babak kedua meninggalkan rasa pahit dalam pertandingan yang semula berjalan lancar, tulis Football International. Cedera yang dialami oleh pemain berusia 21 tahun tersebut diprediksi membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Excelsior tentu tidak ingin kehilangan pemain yang sudah mengoleksi 2 gol dan 1 assist dari 16 pertandingan di Liga. Tentu pihak tim akan melakukan pemeriksaan serius agar dia bisa segera kembali ke lapangan.
Beberapa saat sebelumnya, Jonathan masuk sebagai pemain pengganti untuk tim tuan rumah, tetapi penampilannya hanya berlangsung sebentar. Pemain muda tersebut berteriak kesakitan setelah duel yang tampaknya tidak berbahaya dengan Hristian Petrov. Sepertinya mengalami cedera yang serius di lututnya. Lanjutnya, satu hal yang menjadi masalah adalah Miliano juga memiliki riwayat cedera yang cukup parah. Dia juga berpotensi akan melewatkan pertandingan bersama timnas Indonesia pada bulan Maret ini. Tentu ini menjadi kerugian tersendiri, karena John Herdman ingin menguji semua komposisi yang ada untuk membangun skuad terbaiknya. Jadwal skuad Garuda terdekat adalah melawan Saint Kitts and Nevis pada ajang FIFA Series. Pada musim 2023-2024, pemain internasional Indonesia itu juga absen berbulan-bulan karena robekan ligamen cruciatum. Di Woudenstein, dia dibawa keluar lapangan dalam tangisan 8 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti, tulisnya. Miliano Jonathan, pemain timnas Indonesia, mengalami nasib nahas setelah ditarik keluar lapangan karena cedera saat membela Excelsior Rotterdam di ajang Eredivisie 2025-2026. Insiden ini terjadi saat Excelsior menghadapi SC Heerenveen pada Minggu, 8 Maret 2026 dini hari. Winnie nimbungkan kekhawatiran akan partisipasinya di FIFA Series 2026. Miliano Jonathan tampil dalam laga Excelsior kontra Heerenveen di Stadion Woudenstein. Pada pertandingan tersebut, Excelsior harus mengakui keunggulan Heerenveen dengan skor 1-2, di mana gol Heerenveen dicetak oleh Luke Brouwers pada menit ke-38 dan Joris Overheim pada menit ke-67, sementara satu gol Excelsior lahir dari Noah Naujoks. Pemain berdarah Depok ini masuk pada menit ke-72, menggantikan Simon Jensen. Namun hanya berselang 9 menit, Miliano mengalami insiden tabrakan. Dia dilanggar oleh pemain belakang Bulgaria, Hristian Ivailov Petrov yang terlihat mendengkuli kakinya hingga terjatuh. Miliano sempat tergeletak kesakitan di pinggir lapangan dan kesulitan berjalan. Akibatnya dia harus ditanduk keluar dan tidak dapat melanjutkan pertandingan. Hingga saat ini tingkat keparahan cedera Miliano belum diketahui secara pasti, begitu pula dengan kemungkinan dirinya tampil di FIFA Series 2026 bersama Timnas Indonesia. Pelaku pelanggaran, calon lawan Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Pemain yang menjadi penyebab cedera Miliano adalah Hristian Ivailov Petrov, seorang bek andalan Timnas Bulgaria. Petrov merupakan pemain aktif Timnas Bulgaria dan sempat menjadi bagian dari skuad di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Pemain berusia 23 tahun ini telah mencatatkan 9 penampilan untuk Timnas Bulgaria sejak tahun 2023. Ironisnya, Petrov berpotensi akan menghadapi Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 pada akhir bulan Maret nanti. Diironiskan, dikarenakan Bulgaria juga akan berpartisipasi dalam ajang yang sama pada akhir bulan Maret nanti. Kabar cedera Miliano Jonathan menjadi pukulan telak bagi pelatih John Herdman dan Timnas Indonesia menjelang pelaksanaan FIFA Series 2026. Miliano berpotensi menyusul sejumlah pemain Timnas Indonesia lainnya yang sebelumnya telah mengalami cedera, seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkulalang. Selain itu, skuad Garuda juga dipastikan tidak dapat diperkuat oleh dua pemain yang harus menjalani sanksi kartu merah, yaitu Shane Petinama dan Tum Hei. Kehadiran Jonathan dinilai krusial untuk memperkuat lini depan tim Garuda, mengingat pemain berusia 21 tahun tersebut cukup konsisten mendapatkan menit bermain bersama Excelsior. Meskipun baru mencatatkan 4 penampilan bersama Timnas Indonesia, Jonathan telah menunjukkan potensi besarnya sebagai penyerang sayap yang dikenal memiliki kecepatan dan kelincahan. Sampai saat ini, PSSI belum mengumumkan secara resmi daftar pemain yang akan dipanggil untuk ajang FIFA Series 2026. Dalam turnamen tersebut, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis National Football Team pada Jumat 27 Maret 2026 pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Apabila meraih kemenangan, skuad Garuda akan melaju ke partai final yang dijadwalkan berlangsung pada Senin 30 Maret 2026 malam WIBI. Menariknya, jika Jonathan dapat bergabung dan Hristian Petrov mendapat panggilan dari Timnas Bulgaria, peluang keduanya untuk saling berhadapan di turnamen tersebut terbuka lebar, menambah dramatisasi potensi pertemuan mereka di lapangan hijau. Informasi lengkap mengenai cedera Miliano Jonathan dan persiapan Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026 disampaikan melalui berbagai laporan media olahraga terkemuka pada Minggu 08 Maret 2026. Manchester City berhasil melaju ke babak perempat final Piala FA 2025-2026 setelah menaklukkan Newcastle. Lini serang tidak perlu diragukan karena pemain yang dipanggil memiliki karakteristik. Rizal Pahlevi hanya khawatir melihat minimnya menit bermain beberapa pemain depan Timnas Indonesia di klub masing-masing.
Kehadirannya bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi juga sinyal bahwa timnas senior mulai membuka ruang bagi pemain muda yang siap bersaing. Lini serang tidak perlu diragukan karena pemain yang dipanggil memiliki karakteristik. Rizal Pahlevi hanya khawatir melihat minimnya menit bermain beberapa pemain depan timnas Indonesia di klub masing-masing. Timnas Indonesia bersiap menghadapi agenda FIFA Series edisi Maret 2026. Pelatih John Hartman telah memanggil 24 pemain untuk memperkuat skuad Garuda. Dari daftar tersebut terdapat 6 pemain yang masuk kategori penyerang. Komposisinya cukup beragam mulai dari striker murni hingga winger. Nama-nama seperti Yakob Sayuri hingga Ole Romeni masuk dalam daftar. Mereka diharapkan menjadi tumpuan lini depan timnas Indonesia. Namun bagaimana performa mereka di level klub sepanjang musim 2025-2026? Statistik menunjukkan gambaran yang menarik sekaligus menjadi bahan evaluasi. Beckham Putra tampil sebagai bagian penting Persib Bandung musim ini. Ia kerap dimainkan dalam momen krusial. Meski tidak selalu menjadi starter, kontribusinya cukup terasa. Beckham mampu memberi dampak dalam laga besar. Catatan statistiknya menunjukkan efisiensi permainan. Ia mencetak 2 gol dan 4 assist dari 31 laga. Dengan total 1.468 menit bermain, Beckham menunjukkan potensi sebagai pemain pelapis yang efektif. Mauro Zylstra menjalani musim yang sulit. Ia kesulitan mendapat menit bermain di tim utama. Saat masih di FC Volendam, ia tidak diberi kesempatan tampil. Situasi serupa berlanjut setelah pindah ke Persija Jakarta. Secara statistik, kontribusinya hampir tidak terlihat. Ia hanya bermain 2 laga dengan total 21 menit. Meski sempat mencetak 3 gol, itu terjadi di level U21. Belum ada bukti nyata di level senior. Ole Romeni menghadapi musim yang tidak mudah. Cedera di pramusim menghambat awal jalannya. Setelah pulih, ia kesulitan menembus skuad utama Oxford United. Persaingan di lini depan sangat ketat. Ia baru tampil dalam 14 pertandingan. Total menit bermainnya juga terbatas, yakni 341 menit. Hingga saat ini, Romeni belum mencetak gol. Produktivitasnya menjadi catatan penting. Ragnar Ortamanguen juga mengalami kendala serupa. Cedera dan kondisi fisik mengganggu konsistensinya. Bersama FC Dender, ia belum mendapat ritme permainan stabil. Ia jarang tampil penuh dalam satu laga. Dari 13 penampilan, Ortamanguen baru mencetak 1 gol. Catatan menit bermainnya hanya 310 menit. Kondisi ini membuat kontribusinya belum maksimal. Ia masih mencari performa terbaik. Yakob Sayuri tampil sebagai penyerang paling produktif. Ia menjadi andalan Malut United musim ini. Perannya dalam lini serang sangat vital. Ia menjadi bagian dari trio tajam bersama Ciro Alves dan David da Silva. Dari 19 pertandingan, Yakob mencetak 6 gol dan 1 assist. Ia juga mengoleksi 1.540 menit bermain. Catatan ini menjadikan penyerang paling tajam di skuad timnas. Potensinya sangat menjanjikan. Ramadan Sananta menjalani musim pertamanya di luar negeri. Ia bermain untuk DP MMC. Sananta mendapat kepercayaan sebagai striker utama. Ia tampil dalam 24 pertandingan musim ini. Namun produktivitasnya belum optimal. Ia baru mencetak 4 gol dan 2 assist. Dengan 1.760 menit bermain, ekspektasi terhadap Sananta masih tinggi. Ia dituntut lebih tajam di lini depan. Timnas Indonesia siap tempur dan tancap gas menuju singgasana juara. Ya, setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026, kini saatnya bagi Timnas Indonesia untuk menjadi yang terbaik di ajang FIFA Series 2026. Mentas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 27 dan 30 Maret 2026, skuad Garuda akan saling tikam dengan 3 peserta FIFA Series 2026 lainnya, yakni Kepulauan Solomon, Saint Kitts and Nevis, dan Bulgaria. Pada laga pertama, Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis. Sementara di hari yang sama dan jam beda, Bulgaria ditantang Kepulauan Solomon. Kans Indonesia untuk menggondol gelar terbuka lebar. Selain bermain di kandang sendiri, tim asuhan John Hartman akan dijejeli pemain naturalisasi yang berkarir di sejumlah negara Eropa. Nama-nama beken seperti Jay Itzes, Calvin Verdong, Emil Audero, Kevin Dix, Justin Hubner, dan Ole Romeni masih menjadi andalan sekaligus tumpuan di starting 11. FIFA Series juga merupakan momen yang tepat bagi Timnas Indonesia untuk memperbaiki ranking FIFA. Saat ini, berdasarkan data
terkini, Indonesia berada di posisi 121. Jika bisa mengalahkan Saint Kitts and Nevis, posisi Indonesia akan berada di posisi 117 atau 118. Peringkat akan terus membaik jika JITZES dan kolega melaju ke final dan tampil sebagai kampiun. Peluang timnas Indonesia untuk memperbaiki peringkat di kandang sendiri diulas tuntas oleh pengamat sepak bola nasional Roni Pangamanan. Kata Roni Pangamanan via kanal YouTube Bung Ropan, Indonesia dari peringkat 122 sekarang naik ke peringkat 121. Kenapa bisa naik? Kan belum bertanding. Ini imbas dari hukuman yang dialami oleh Federasi Sepak Bola Malaysia karena Harimau Malaya dihukum pengurangan yang tadinya menang melawan Nepal dan juga melawan Vietnam, kemudian dinyatakan kalah dengan skor 3-0 masing-masing. Akibatnya, Malaysia tidak bisa lolos ke Piala Asia, Vietnam yang lolos, dan hukuman ini juga ditambah denda uang sekitar 50.000 US dollar. Hukuman terhadap negara jiran membawa berkah. Peluang memperbaiki peringkat kian menganga di ajang FIFA Series. Kesempatan emas ini kudu bisa dimaksimalkan dengan baik oleh JITZES dan kolega. Nah, ketika Malaysia dihukum baik oleh FIFA dan AFC, peringkat Malaysia anjlok drastis. Mungkin 14 peringkat mereka keluar dari yang tadinya 121 yang sekarang ditempati oleh Indonesia, Malaysia turun sampai 135 kalau nggak salah. Meski tak mudah, biar bagaimanapun duel pembuka melawan Saint Kitts and Nevis harus bisa dimenangkan oleh timnas Indonesia, juga kalah bersua Bulgaria atau Kepulauan Solomon di partai pamungkas. Sekarang yang dimanfaatkan oleh timnas Indonesia ketika kita ada di 121, misalnya menang lawan Saint Kitts and Nevis, kita akan naik lagi, mungkin ke 118. Apalagi kalau kita menuju partai puncak menghadapi Bulgaria dan kita menang, atau kita menjadi juara FIFA Series, maka peringkat akan naik lagi. Bulgaria punya peringkat yang lebih bagus, makanya kalau bisa juara peringkat kita akan lebih tinggi. Bukan tidak mungkin kita akan berada di peringkat 114 atau 113. Jadi kita harus bisa memanfaatkan ini. Semoga melawan Saint Kitts and Nevis dan mungkin saja juga dengan Bulgaria, kita mendapatkan hasil yang baik, sehingga posisi peringkat kita akan terus naik. Pungkas Roni Pangamanan.